Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang kita muliakan dan kita hormati. Guru kita malam ini alhamdulillah sudah bisa berhadir. Juga dulu kita sudah minta, tapi memang beliau malasnya ada pengajian, tapi malam ini khusus. Jadi di tempat lain halangan, di sini tidak ada halangan. Demikian saja. Insya Allah malam ini kita ikuti pengajian bersama dengan guru kita, Saudara Kedua Haji Saleh. Waktunya sampai jam 8.15 ya. Kita sholat jam 8:30. Demikian, mungkin jam 8 mungkin 15 menit ada tanya jawab. Tapi ada yang bertanya nanti silakan. Materinya sama Ustaz, kami tidak menerima. Sampai ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqa sa'iral kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, innaka antal 'azizul hakim. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Nggak usah sujud, rukuk. Mas sekali, terima kasih kepada Bapak Imam, Pak Imam Bukhari, dan kepada guru kami Ustaz Marzuki dan semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Satu kehormatan karena dapat hadir tengah-tengah orang-orang berilmu. Maka oleh karena itu kami tidak bermaksud menggarami lautan, karena sudah asin ya. Jadi pada malam ini hanya untuk satu rahim, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Bagaimana maknanya? Pertama, dimudahkan rezeki. Rezeki ini tentu bukan hanya materi. Banyak sekali orang yang sakit karena dia kurang teman. Pokoknya ayah-ayah kita yang tua-tua ini memang umurnya tua, orangnya masih muda, gagah lagi. Nah ini yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang ada orang yang muda tapi rasanya tua. Waktu maju ke belakang mundur dia. Kenapa? Karena ini kurang satu rahim. Oleh karena itu ini hikmah kita hadir. Makanya walaupun kurang sehat, kalau sudah ketemu rasanya kok sehat. Ini fadilah satu rahim. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Bagaimana maknanya? Maknanya bahwa kita walaupun sudah meninggal, nama kita masih disebut orang, dikenang orang. Kalau kipas berputar, hai ulun sedekahnya wakaya, masih teringat kita. Setiap kipas yang berputar itu, kita akan ingat kepada nama orang yang menyumbangnya. Setiap kita lihat air di depan, ini siapa menyumbangnya? Yang beliau sampaikan tadi ini. Kalau ada korban yang sembelih, ini punya siapa ini? Orang meskipun tiada, tapi namanya tetap ada. Jadi oleh karena itu, sungguhlah berbahagia orang yang menyambung satu rahim. Maka pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam
Saya baca satu kisah yang namanya kisah itu ya katakanlah sebagai untuk mewarnai lah permian kehidupan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam pada suatu hari beliau berangkat dari negeri Palestina menuju Mesir. Jadi keberangkatan beliau hanya bermaksud ingin bertemu dengan seorang teman. Bayangkan perjalanan jauh. Kalau sekarang kita telepon dulu, hai puan, hai kampung. Rencananya satu rahim, onnya ngejak lagi. Kalau dulu kan tak begitu. Dia langsung berangkat ke sana. Tidak tahu apa ada atau tidak. Ternyata Nabi Ibrahim beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala menyambung satu rahim. Sesampainya di kota Mesir itu ternyata yang dia pilih tidak ada. Kahana orang. Kecewa tak Ibrahim? Tidak kecewa. Tidak kecewa. Kenapa? Karena yang fungsi rahim itu bukan bertemu, tapi apa? Sudah melaksanakan perintah Allah. Kau bilang kahana orang. Tahu orang mau mana Aceh? Rugo. Oh nak rugi. Kenapa nak rugi? Ibrahim sebagai oleh-olehnya, beliau bawa satu karung. Ambillah beliau karung itu, beliau masukkan pasir negeri Mesir. Itu apa? Oleh-oleh, Pak. Ya, jadi maka oleh karena sampai ke Mesir naik pasir bawa pulang. Pasir giling kan. Jadi ketika sampai ke kampung halamannya beliau tidur. Waktu beliau tidur itu, maka istrinya membuka, apa sih abang Ibrahim bawa pulang? Ya. Nyoh ada tapi nyoh nak. Ya Allah, gandum. Maka senangnya istrinya itu, dia ambil gandum dimasak, bayangkan satu karung, banyak jadi kue, sehingga enggak usah beli, udah ada gandumnya itu. Enggak usah beli, sudah ada, kuenya sudah ada, sehingga kosong. Luar biasa. Inilah fadilah satu. Kadang-kadang enggak ada uang, ada kuenya. Bayangkan. Ya. Selesai beliau bangun, tanya, abang, dari mana gandum itu? Anak begah ke gandum. Dari mana? Dari Mesir. Siapa yang kasih? Allah yang kasih. Beliau pun tidak tahu kalau jadi gandum itu. Beliau pikir masih pasir, rupanya sudah jadi gandum. Tapi jangan pula dipraktekkan nanti kan. Ini kan kisah untuk menjelaskan bagaimana faedah satu rahim. Maka oleh karena itu, walaupun bocor 2 kali ban mobil kita berangkat satu rahimnya, habis uang kita, tapi Allah akan gantikan dengan gandum. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini fadilah betapa penting kita menghubung satu. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati'an. Tidak boleh masuk syurga orang yang memutuskan satu rahim. Tidak boleh. Karena syurga di sana semua orang kalau bertemu senyum. Wa qilan salaman salama. Kalau bertemu assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Senang. Tidak ada orang kalau bertemu satu belok kiri, satu belok kanan. Itu tidak ada. Itu enggak di syurga. Maka orang-orang yang seperti itu tidak boleh masuk syurga. Karena syurga bertemu, assalamualaikum, apa kabar? Masya Allah. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah fadilah ketemu pada malam ini. Pada hakikatnya adalah untuk menyambung satu rahim. Salawat salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabiullah Habibullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita dapat bersua di yaumul mahsyar kelak nanti. Amin rabbal alamin. Dan orang-orang yang sangat berbahagia bertemu dengan beliau adalah orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashara. Orang yang berselawat kepada saya sekali, Allah akan menyampaikan selawat kepadanya 10 kali. Allah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pencipta. Tapi Allah menyampaikan selawat kepadanya. Maka Allah mengatakan, Allah pada malaikat berselawat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, bertaslimlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabat, sahabat, tabi'in, para ulama yang mendahului kita, yang telah mencerahkan dan mencurahkan kehidupan kita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu lafaz yang penting dalam hidup kita. Apa itu? Yaitu menyertakan nama Allah dalam hidup. Maka oleh karena itu, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, nama itu bahasa Arab ismun. Kan ismun? Ya. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismi dengan nama. Ismi ini dari kata sumu. Artinya sesuatu yang tinggi. Maka begitu mulia satu nama itu. Kita sangat mulia kalau nama kita dihafal orang. Nama kita dipanggil orang. Senang sekali. Maka panggillah nama dengan panggilan yang baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Satu poinnya, janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Hai Camp, Camp, jangan panggil Camp orang. Kenapa harus Camp gitu kan? Allah panggil kita dengan panggilan yang mulia. Coba lihat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun mungkin belum sampai, mungkin harusnya ya ayyuhalladzina aslamu, kan begitu, baru masuk Islam. Tetapi Allah angkat, wahai orang-orang yang beriman. Maka anak-anak kita panggil juga begitu. Walaupun baru akai baju, anak mertua, tapi ni ada pegang, anak batak, makin berat dekat. Jadi Allah memanggil kita dengan panggilan yang baik, litasyrif. Maka oleh karena itu, salah satu kehebatan kita dalam hidup ini, kita bisa memanggil nama Allah, memanggil nama Khaliq sebelum kita panggil nama makhluk. Jadi oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu amrin libarin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perbuatan yang baik, yang bersahaja, apa itu? Apa saja, termasuk pakai sendal, bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap amal perbuatan yang kita mulai dengan bismillah itu akan mendapatkan keberkahan. Dan setiap amal yang baik yang tidak kita mulai dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia terputus keberkahannya. Jadi oleh karena itu, kita dalam agama ini dianjurkan membiasakan menyebut nama Allah. Hatta dalam Al-Quran dikatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kamu baca itu, bacalah dengan nama Tuhan. Sertakan hidupmu dengan nama Tuhan. Sertakan dagangmu menyebut nama Tuhan. Sertakan motormu dengan menyebut nama Tuhan. Jadi kehidupan yang paling baik, makhluk yang paling mulia, makhluk yang hidupnya menyertakan Tuhan bersamanya. Ya, itanya mana punya susah baru dengan Tuhan. Maka kalau orang Aceh bilang, boyakan meratib wate gempa. Dengan Allah wate sakit, meratib wate gempa. Ya. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, membiasakan menyebut nama Allah itu adalah bahagian yang baik. Maka bismillah, sebutlah nama Allah. Apa itu? Ada kalimah yang mahdhuf, ada kalimah yang tidak disebut. Apa itu? Bada'tu hadza bi bismillah. Aku awali perbuatan ini dengan menyebut nama Allah. Jadi apapun yang kita pelajari, apapun yang kita kerjakan, maka mulailah dengan menyebut nama Allah. Apa faedahnya? Menyebut nama Allah itu
akan mendatangkan keberkahan. Ya, orang tanya berkah itu apa? Ya. Berkah itu dari bahasa Arab. Dari kata al-birkatu. Al-birkatu itu artinya kolam, tempat penampungan air, birkah. Jadi berkah dari birkah. Birkah tempat penampungan air. Karena air sumber kehidupan. Kalau ada air boleh tak ada makanan. Tapi setiap makanan butuh air. Menyahan uwa tu. Uwa. Menyahan uwa meninggal itu. Kalau nak percaya, percayalah. Menyahan uwa meninggal itu. Maka oleh karena itu kalau sudah ada air, itu sudah ada kehidupan. Dimanapun sudah ada air. Kenapa Mekah hidup? Karena ada air. Air apa? Air Zam-Zam. Dulu nak hidup itu. Tapi ketika datang Ismail, ya, bersama ibunda dia Hajar, ya, dia lari dari Safa ke Marwah. Kan betul? Safa ke Marwah, bolak-balik. Mana ada air di atas gunung? Enggak ada air. Tapi usaha itu mesti. Karena kita bekerja, berusaha, tapi rezeki kita bukan dari usaha kita boleh jadi. Yang kita cari 1.000, Allah berikan 10.000. Orang tak catok, merempok tu. Oh, mahata kalau merempok. Rupanya yang kita cari itu 1.000. Allah berikan lebih dari apa yang kita cari. Itulah rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, Siti Hajar ketika dia cari, memang tak terbayangkan ada air. Antara batu dengan batu, mana ada air. Tapi batik dia info iya. Tapi itulah seorang ibu yang begitu dekat dengan anaknya, walaupun tak mungkin ada, dia yakin orang atau zat yang yang mengadakan itu air itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau lari Safa dan Marwah. Dan itulah bedanya seorang ibu itu dekat dengan anaknya itu luar biasa. Hanya ibu yang tahu akan seorang anak. Nah, jadi ibu-ibu itu tahu dia kalau anak menangis itu mau apa. Kan anak kalau menangis, kalau lapar menangis juga dia. Kalau nangis juga dia. Kalau mau tidur nangis juga dia. Ayah nak tahu, anak kai moy, nyam nak berah. Anak kai moy. Anak pelaku, anak pelaku juga. Nah, itulah seorang ibu. Makanya oleh karena itu kita bicara air, bicara seorang ibu. Hanya ibu yang tahu kebutuhan seorang anak. Jadi, maka oleh karena itu dari usaha seorang ibu itu muncullah air yang bernama Zam-Zam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada ulama mengatakan afdhalus sadaqah, sedekah yang paling baik adalah air. Maka waktu itu rumah iya je, Pak, iya. Bun tu. Maka orang Aceh kalau kita ke rumah apa? Pak, iya dua nu. Dua nu iya. Ya. Kenapa? Karena air adalah sedekah yang paling baik. Apa alasannya? Orang-orang yang dalam neraka nanti mengatakan, an afidu alaina al-ma'. Kirimlah air sikit untuk kami. Mereka tak minta makanan, tapi yang mereka minta adalah air. Maka dahulu orang-orang di sudut kebun, ya, di sudut sawah, itu ada apa? Ada sumur. Apa sumur? Sumur adalah sedekah jariah. Nah, sekarang baru terasa betapa pentingnya air. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau bicara rezeki itu bicara apa? Wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah turunkan air dari langit. Apa itu air? Air adalah buah-buahan. Air adalah tumbuh-tumbuhan. Air adalah kehidupan manusia. Air adalah kebersihan. Air adalah nadhafah. Maka tidak boleh orang membuang-buang air walau dalam kebanjiran. Ini bawa-bawa ini. Hai mu iprimu kena babu nasa. Perkara ya tak lagi gratis. Tidak boleh. Makruh hukumnya. Hatta berwudu sekalipun tidak boleh lebih dari 3. Bukan tambah banyak tambah bagus nak. Yang kedua belah tu, lu tak pahala nak begitu. Itu rasio kita begitu, tapi agama kita nak begitu. Ya. Dia agama mengatakan 3 ya 3. Jangan tambah 5.
Yang subuh 2 rakaat, tak mah 2 tu je. Anda, ya. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, pentingnya air sebagai keberkahan. Makanya al-birkatu tempat penampungan air. Apa itu? Air itu adalah sumber kehidupan. Artinya sesuatu yang berkah sama dengan sudah berkumpul semua kebaikan di dalamnya. Mana bukti mobil yang berkah? Mobil yang berkah, mobil yang mengantar kita ke tujuan berkah. Nyohana gabuk dia orang ngaji. Ya, kaiper bocor kena hendak berkah mobil. Jual saja. Ya itu. Atau kasih saya aja. Yang boleh juga. Anak yang berkah, anak yang apabila kita lihat dia bahagia kita. Menjadi permata hati kita, senang kita. Kita capek pulang ke rumah lihat anak hilang. Hilang apa? Hilang capek. Yohana, bunuh anak orang tua ni ke. Itu anak yang tak berkah. Anak yang tak berkah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang mengatakan, ya Tuhan kami, ya Allah berikan hasanah dalam dunia. Apa hasanah? Ya. Hasanah itu kata Imam Ibn Katsir, hasanah itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Yang pertama adalah zaujatun salihah, pasangan yang saleh. Bukan saleh namanya. Saya enggak enak juga kalau ceramah bilang saleh kan seolah-olah. Enggak, ini maksudnya orang yang saleh, orang yang apa tanda orang saleh itu? Nah, orang saleh itu adalah tandanya suami yang saleh, suami yang bangun malam hari. Untuk apa? Dia melaksanakan salat malam. Lalu dia bangunkan istrinya. Kalau tidak bangun, dia ambillah air secukupnya. Beludan. Dia bangunkan keluarganya. Dan istri yang salihah, istri yang bangun malam hari. Dia salat tahajud, habis tu dia bangunkan suaminya. Oma la kolun handa juga dia, tu handa juga ngai aju. Ya. Jadi itu tanda suami yang saleh, tanda istri yang saleh. Jadi mudah kali. Apa definisi suami yang saleh? Suami yang bangun malam. Kira-kira kalau suami bangun malam, subuh ada? Ini teman subuh kan? Bila suami salat malam tahajud, subuh salat enggak? Hana payah tayang le. Ya. Subuh hana sembahyang ba tahajud na hana mungkin. Nyangka hana mungkin. Ni hana idhab. Hana mungkin. Artinya kalau tahajud saja dia sanggup, maka kalau subuh jangan tanya dong. Itu. Maka itulah takaran, ukuran, mizaniat suami istri yang saleh. Nah, jadi oleh karena itu hasanah yang pertama adalah zaujatun salihah. Pasangan, bukan istri aja, pasangan yang saleh. Yang kedua, auladul abrar, ada anak yang baik-baik. Nah, kalau kita punya anak baik-baik, ya, anak yang berbakti, itu luar biasa. Itu adalah hasanah. Nah, waktu pulang anak itu senang. Kalau kita sudah tua dimandikan kita, pakai bedak lagi, masya Allah. Ya, teringat dulu nak, aku yang pakai bedak engkau, sekarang kau yang pakai bedak pada aku. Ingat dulu. Ya. Jadi itu. Kadang-kadang anak-anak kalau kita sudah tua dia malu sama kita. Bapak enggak datang. Enggak. Bapak kok enggak datang? Enggak, bapak nanti datang. Saya duluan datang. Dia malu sama kita. Ini go apa hari ini dak lini. Yo al-auladul abrar. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-markab as-salih, kendaraan yang layak, bukan yang baru, yang layak. Oban tagah ku hai plung likut itu. Itu maksudnya al-markab as-salih, kendaraan yang layak. Enggak mesti baru. Kalau ada yang baru alhamdulillah, bukan tak boleh, tapi enggak mesti yang baru. Yang salih itu namanya hasanah. Nah. Yang keempat adalah al-asdiqa as-salihun. Ada teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Makanya kalau kita punya orang tua, ayah saya almarhum itu, kalau ke saya itu tidak sampai 2-3 hari,
Hari yang ketiga omong kopi ke awak. Kan ani mana mereka ni mana ngadi ngadi tak kenal ni dia. Kalau ngomong sama kita nak connect. Tapi kalau ketemu sama temannya lagi orang ya apa-apa. Betul ya, kalau kita sudah tua itu beda. Beda. Dan orang sudah tua ini dia sangat sensitif. Nah, sangat sensitif. Maya pajan wo, pu pajan wo juno, pu dan yang majawo. Hanya dulu mokah kang be. Padahal tak. Maksud kita mau kita siapkan sesuatu entah apa, enggak. Beliau sensitif. Kalau sudah tua kita mungkin ada anak dia marahi cucu kan, tapi seolah-olah ayah terasa nyapu aja dan rumah nyapu. Nah, itu sensitif. Nah, jadi kalau kita sudah tua ya sensitif itu. Maka oleh karena itu pahamilah orang tua kita. Karena kita juga akan begitu. Suatu saat nanti kita akan begitu, sensitif. Kemudian yang kelima adalah al-bi'ah as-salihah. Ada lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Jadi kalau kita tetangga itu enak, ya, itu ada sebuah kenikmatan. Tapi yang pakai ngeminih nganjirannya kan apa? Jadi oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mulakan tetangganya. Kenapa penting tetangga? Karena orang yang paling tahu siapa kita adalah tetangga kita. Kalau kita tanya siapa orang yang paling saleh, itu tanyalah kepada tetangga. Dialah yang paling tahu. Tetangga saya saleh kali pak. Kalau kemana-mana pasti dia bawa oleh-oleh. Itu akan menjadi rekaman yang paling bagus. Maka 45 rumah ke arah timur, 5 rumah ke arah barat, 45 rumah ke utara, 45 rumah ke selatan, itu adalah tetangga-tetangga kita. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat tetangga yang baik, dia sudah dapat hasanah. Ya. Kita dalam dunia ingin bertetangga yang baik, hatta di akhirat sekalipun, dalam kuburan sekalipun kita ingin ada tetangga yang baik. Di kuburan kan perlu juga tetangga yang baik. Ya. Nah, kadang-kadang anak samping ayahnya, ya, ngomong-ngomong bagaimana, puh cerita lagunya ini, hiban kah? Dia tanya itu. Penina abang yang pakai ngelung nabi, pakan pakai kata dia, long dengan manganya, tak telepon hanya ke telepon dia. Maka oleh karena itu kalau kita anak-anak baik, orang tua kita senang itu, senang. Maka salah satu bakti kepada orang tua apa? Apabila beliau sudah meninggal, kita hubungkan satu rahim dengan teman-temannya. Oh, mana lu mertua saya? Iya, abang ngandung. Senang beliau, bahagia beliau. Nanti ketemu jeroh tak kata. Tapi pun aja. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, walau Khadijah sudah pergi untuk selama-lamanya, tapi Nabi tak pernah lupa akan Khadijah. Tidak pernah lupa akan Khadijah. Sehingga nama Khadijah itu kadang-kadang tersebut di depan Aisyah. Khadijah, siapa itu sebut-sebut? Jangan sebut-sebut orang tua itu. Saya kan masih muda, itu apa sebut-sebut? Udah meninggal lagi, itu apa sebut-sebut? Nabi mengatakan, oh tak boleh begitu Khadijah. Tidak boleh begitu. Dari Khadijah itulah saya lahir padanya anak-anak saya. Dialah yang cinta kepada saya ketika orang benci kepada saya. Habis hartanya dia berikan untuk menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Nabi. Nabi adalah orang yang tak pernah melupakan jasa akan orang lain. Nabi adalah sosok yang paling pandai untuk berterima kasih kepada orang lain. Nabi tak pernah melupakan orang akan kebaikannya. Tapi Nabi mudah melupakan keburukan orang lain kepadanya. Maknanya orang balik. Kita hati, banyak jamun di kira. Jamun. Tapi kebaikan orang lain yang begitu banyak kepada kita, mesti ingat kita. Tapi sedikit dia bilang untuk kita, bertahun-tahun kita enggak ngomong lagi.
Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, itu hasanah, ya, mendapatkan tetangga yang baik. Kemudian yang terakhir adalah al-amwalul barakah. Ada harta yang berkah. Apa harta berkah itu? Harta yang dengan harta itu menghantarkan kepada kebaikan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya barakah menyebab musalla tengku di dalam hanya saja punya ujiannya kan nama tahu gaji saja. Pakai kan nama tahu gaji saja. Ada juga orang kalau musim hujan, rumah enggak bisa keluar mobil Pak, baru udah sumi kemarin. Jadi biarlah saya basah ketimbang mobil basah Pak. Kalau baru udah sumi. Masya Allah. Padahal fungsi mobil itu untuk apa? Untuk dia biar enggak basah. Nah, inilah yang mengatakan rupanya hidupnya untuk mobil. Dia berkorban demi mobil. Dia ada sakit, anak buah saya motor baik sakit. Ya, itu ada juga orang yang begitu. Ada, tapi tidak ramai itu. Ada, tapi tidak ramai yang seperti itu. Jadi hadirnya dunia ini, apakah itu kendaraan, apakah rumah, itu sebagai jembatan untuk memudahkan kita untuk akhirat. Jangan keberadaan dunia itu menghalangi kita untuk menuju Allah Subhanahu. Apakah hamba Allah Pak? Asih mengatakan itu yang kemenyelkakan nasi haitin jaga alih. Rupanya yang menghalang beliau subuh asih. Bongkar asih kalau begitu. Kemana Pak, Pak? Kasih saya lah. Apa susahnya kalau kasih. Jadi itu. Jadi jangan sampai dunia yang seisinya itu menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu. Semakin bertambah dunia ini, semakin kita memiliki kemauan untuk beribadah kepada Allah. Berkah nak cariat mayang nawi nama motor baru siat mayang. Ujali. Duha bat mesti train gaya motor baru na. Ham ya duha dah. Nah itu berarti apa harta yang berkah. Berkah jadi yang kurban. Lawi nyo siat kurban. Nah, yang kurbannya penuh sangkal. Karena itu keberkahan tadi. Karena ternyata jemaah rahmatullah, saya baca itu. Orang kurban tu kalau sudah sekali dia kurban, itu tiap tahun kurban tu. Pokoknya tiap tahun ada nama dia. Nanti rupanya enggak ada lagi namanya. Pokok nama anak dia kanya kambing gay Pak. Oh patutlah nama dia. Artinya bahwa sekali kita berkurban, terus itu Allah berikan kemampuan kita untuk itu. Tapi sekali kita tidak berkurban, tidak akan pernah, never ever. Itu lan nafyu al-mustaqbal. Cobalah sekali. Allah lu coba tiga. Coba sekali. Kalau sudah sekali insya-Allah akan berulang. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, beribadah ya, bersedekah itu jangan kita tunggu. Karena kalau kita tunggu itu kita ada rencana berkorban. Udah ada 2,5 juta tadi kata Ustaz Bukhari kan. Tapi waktu sampai ke rumah, bah, nyo kan bek nak kubur deh, pokok. Tablo asli deh. Ya, tuku dah korban kan hotel. Mat tuku. Kemudian bang, nyo kan tuku lah, sebab kan nyo lemari kan tu. Sebab kan kubur mana eh. Akhirnya apa? Kita tidak pernah berkorban. Maka oleh karena itu ketika ada keinginan beribadah, beramal, waktu itu Pak nak tulis nalun sabok. Untuk apa? Agar memberikan motivasi kepada kita. Kadang-kadang kita tidak tahu dari mana uang 2,5 juta, tapi nama kita sudah ada itu. Nomor 2 pulang. Maka nempel, udah bicaranya. Nah, jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, begitulah harta yang berkah, harta yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, kita kembali tadi kepada judul bismillah tadi kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitung jumlah hurufnya itu jumlahnya 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Jumlahnya berapa? 19. Kalau anda percaya boleh hitung. Saya pun tidak hitung juga. Itu orang ulama hitung bahwa 19 huruf. Apa rahasianya? Rahasianya adalah neraka itu nanti akan dijaga oleh 19 malaikat. Alaiha 19
maka setiap huruf yang kita baca bismillah itu akan menjaga kita dari satu malaikat yang menjaga neraka pada hari kiamat. Maka oleh karena itu bismillahirrahmanirrahim ini menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kita mencoba membiasakan mensipak batik bismillah. Tepuk kain bismillah. Jadi biasa begitu. Pakar yang itu. Kau biasa. Lazat. Lazim. Kain biasa. Ada anak itu memang hanya ada siapa hanya pahala anu. Pahala. Kenapa enggak bismillah? Kadang-kadang makan pun dia lupa. Baru anak baca bismillah. Oh, ni bismillah. Gara-gara anak yang baca bismillah. Ayah kali baca. Ayah sudah tua. Jadi kalau dah tua masa baca lagi. Ayah hendak ke masjid. Kajak juga dia kat tua. Kan begitu kadang-kadang. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membiasakan dalam hidup ini karena apa makna pembiasaan? Pembiasaan itu adalah sesuatu yang menjadi akhlak. Sesuatu yang kita biasakan sekali dua lama-lama jadi akhlak. Akhlak itu apa? Al-akhlaqu sifatun rasikhatun. Sifat yang melekat. Yang kita amalkan tanpa perlu fikir. Tajuk main tentu ribe. Seritu ribe tajuk. Belum fikir lah. Nanti mainnya tunggu. Mampu orang yang tentu ribe. Hanya dia apa nyopeng boleh. Itu kenapa? Karena kita belum jadi akhlak dermawan. Tetapi kalau sudah orang dermawan, dia beri itu tidak fikir. Kalau sudah memberi tanpa fikir, itu namanya apa? Akhlaknya akhlak dermawan. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala membiasakan sesuatu. Maka oleh karena itu kita harus membiasakan dari kecil. Saya ingat itu anak-anak kan di sekolah itu. Nah, kebetulan kami ada bikin sekolah satu. Nah, ini sekalian promosi lah. Ustaz kami juga ikut ini apa anak Ustaz Marzuki juga ada. Ya. Jadi ternyata pada suatu hari anak tu mau ke toilet. Saya dorong dia keluar lagi. Ini kebelet. Saya dorong ke dalam dia keluar lagi. Kenapa keluar? Kenapa keluar? Belum doa. Oh, belum doa. Rupanya kata bu guru, tidak boleh masuk dulu sebelum berdoa. Ya, rupanya melengket dia sama gurunya, bukan sama orang tuanya, tidak lengket. Makanya kalau perlu sesuatu, Pak, dipegah saya banu. Ya. Okay? Kalau kita ingin memperbaiki anak kita gimana? Tanya bapak guru, bu guru, bu, dipegah dia. Hai ti mana bunga tadi? Oh, begitulah keadilan Tuhan. Jadi orang tua ngomong sama anaknya beda dengan guru ngomong. Kalau guru ngomong itu tidak boleh masuk dulu ke toilet sebelum baca. Kata tu ulah migrop lah ulah. Kenapa lagi? Belum doa habis. Oh patutlah. Tanya pun kadang-kadang kajak dalam baca doa. Ternyata Masya Allah. Itu fungsi seorang guru untuk membiasakan luar biasa. Makanya dalam kaidah itu, bukan kaidah, pepatah mengatakan al-muallimu wat-tabibu, dokter dan guru itu tidak akan memberikan pelayanan kalau duanya tidak dihargai. Idza huma lam yukrama. Jadi luar biasa pentingnya. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala membiasakan sesuatu. Ternyata sudah jam 8 lewat maksudnya. Ternyata sudah jam 8 lewat 5. Ya, jadi kata Ustaz tadi jam 8 itu dah berhenti dah. Tapi sebagai penutup, ternyata dulu waktu kita di kecil-kecil kan, orang tua kita kalau bawa kue itu, ya, ada 3 kue itu dimasukkan dalam ya, bekal 3 kue. Apa pesannya? Ini nak 2 kue ini, nanti 2 untuk anak, satu lagi bagi untuk teman. Ya. Dari kecil, dari TK dibiasakan untuk jadi dermawan. Maka waktu besar dia, kalau ada uang 3 miliar, 1 miliar tu satu kue tadi 3 miliar, 1 miliar dibagi. Karena pesan 3 itu untuk, kalau ada 3, 2 untukmu, 1 untuk orang, 3 miliar.
Berarti 2 untuk saya, 1 untuk teman, dibagi-bagi ya. Teringat dia tu. Kalau ada 3 miliar berarti 2 miliar untuk dia, 1 dibagi-bagi. Jangan teringat. Ada lagi pesan lagi, satu lagi. Ibu yang lain. Nyol heboh kuih beb jogam tu. Dia pesan. Ini kuih 3 jangan kasih orang. Kalau kamu kasih, besok mama enggak kasih lagi kamu. Ya, patutlah. Waktu besar dia. Kalau dah ada mohon bantuan, enggak ada. Ingat, jangan kasih orang. Enggak ada. Enggak ada. Pak, ada? Enggak ada. Jadi langsung enggak ada. Nah, jadi itu kenapa? Karena dia dita'awidkan, dibiasakan. Maka kalau kita ada uang, kita kan ada yang beruang. Ya. Jadi kalau kita punya uang, ini uang. Nah, ini sedekah ya. Kenapa bukan kita yang bersedekah? Kita sedang mengajarkan anak untuk bersedekah. Kalau kita berkata kasar di depan anak, kita sedang mengajarkan kekasaran di depan anak. Kalau kita mau pakai di depan anak, kita sedang mengajarkan bagaimana cara memakai itu. Tapi kalau kita sedang bersedekah, kita sedang mengajarkan, begitu ya cara bersedekah. Jadi anak-anak itu kita mengajarkan dengan cara yang tidak kita sadari. Jadi itulah pentingnya pendidikan, pembiasaan itu bagi seorang anak. Maka pakibanu menan. Menan anaknya. Jadi hanya terhadap balah anu. Kadang lun salah ni. Anak lun cukup batak matron. Lun dinas. Jadi lebih kurang lebih. Jadi oleh karena itu maka kita perlu sekali untuk melihat diri kita sebelum melihat anak kita. Maka coba lihat Ibrahim, di mana ada Ibrahim di situ ada Ismail. Ya. Pedang Ka'bah. Apa kerja Ismail? Menyorong batu-batuan. Menyorong. Apa kerja Ibrahim? Yang menata di atasnya. Setelah itu, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal 2 kami ini ya Allah. Ya Allah, Engkau zat Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi penting sekali pembiasaan itu. Karena tadi yang kita bilang hasanah itu salah satunya auladul abrar, anak yang baik itu. Jadi anak itu adalah usaha kita. Setiap kali orang yang salat, anak yang salat itu pasti ada bahagian pahala untuk orang tuanya. Inna waladaka min kasbika. Anakmu adalah usahamu. Ya, kalau dia beribadah, maka ibadah itu pasti ngalir kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahalanya. Kalau dia baca Quran, itu orang tuanya lagi membaca Quran. Kenapa? Karena dia adalah orang tua. Dia adalah mewakili orang tua. Jadi oleh karena itu kita berkorban, ya, menghabiskan uang untuk memberikan pendidikan kepadanya, tidak akan pernah sia-sia. Karena walau kita sudah tiada, anaklah yang mengabadikan kehidupan kita. Nah, dia mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin itulah Bismillah dalam hidup kita. Marilah kita awali hidupan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim agar hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan berkah. Mungkin ada pernah diskusi barangkali terkait dengan Bismillah. Apa yang bisa kita diskusikan tentang Bismillahirrahmanirrahim? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nya pada karena satu masa kudu. Dia kalau dikatakan juga orang mampu kumpan tapi tidak kuat. Kita siap karena apa? Dia banding mau pokok. Dia waktu di itu ni. Kadang tabur, kadang mabuk. Ya. Patukan itu. Tapi obat itu tidak mau berkorban, katanya tidak ada uang. Itu apakah berdosa atau bagaimana? Mohon penjelasan.
Ya. Di masyarakat dan juga masyarakat Lombok, ya. Mudah-mudahan so yang kedua kita berdakwah, ya, berubahlah yang Lombok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang makanya naik dulu, kalau bermenang. Ya, ada dulu. Kau ada bermenang. Iya. Jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa namanya? Barang siapa yang punya kemampuan, ya. Apa itu ayat hadisnya? Man kana lahu sa'atuna falam yudhi. Orang yang punya keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, fala yuqarribanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Jadi memang secara umum ulama mengatakan ini korbanlah sunnah muakkadah, kan begitu ya. Tapi ada juga yang lebih daripada itu. Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang kami berikan Muhammad al-i'ta, pemberian yang tidak mengharapkan kembali. Itu i'ta. Al-'ata itu memberi tidak mengharapkan kembali. Oban tabi masa hanaknya tabi 5 juta nanti minimal mau jabat dia menansyid. Kemana? Nah itu nak masuk. Jadi orang yang pemberian seperti itu bukan ata, karena dia mengharapkan kembali. Gebal 5 juta nanti balik dipelu. Nah itu tidak masuk. Tapi Muhammad kami berikan kepadamu pemberian yang tak mengharap kembali. Tetapi apa? Allah mengatakan, fasalli, maka bersyukurlah. Bagaimana caranya? Fasalli, laksanakan salat. Termasuk salat Idul Adha. Wanhar dan berkurban. Jadi kurban itu apa? Ungkapan rasa syukur kepada Allah. Tiblah bahan motor pada tiblah. Pakan bahan motor dah belau. Kurban ke hana saja. Yo balik belum ngantor bahan motor apa? Maka hana ngantor ke buile. Ai home. Enggak jelas. Padahal kita untuk kebutuhan harian mampu. Jadi oleh kerana itu ketika kita mengatakan tidak mampu, kita lihat rumah, ya kan? Kita lihat kendaraan kita. Kita ya Allah, saya mampu ya Allah. Maka oleh kerana itu orang yang paling baik orang yang berusaha untuk mampu. Orang-orang dahulu itu dia senang sekali kalau dapat bayar zakat. Alhamdulillah Pak. Kiban pada itu, oh alhamdulillah Pak, lu enggak senang dia. Tapi ada juga sebahagian. Dekat rumah betul juga. Lagi tu. Maka kalau dia ada kambing 40 ekor yang dia berserikat dengan orang lain, ya kan? Dia 2 orang. Ya, berserikat kan 40 ekor. Waktu besok bayar zakat, dah bagi ya. Bukan bagi. Kita bagi anak wajib zakat dia. Ini berjual. Jadi orang-orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat senang dia dapat mengeluarkan zakatnya, dapat melakukan korban. Jadi oleh kerana itu betul bahawa ketika kita ada keinginan berkorban, Allah berikan kemudahan kepada kita. Artinya man kana lahu sa'atu, orang yang punya keluasan rezeki. Gaji kita, saya pernah suatu hari saya tulis pengeluaran. Rupanya tidak sanggup 2 hari, enggak sanggup lagi. Banyak kali pengeluaran kita rupanya. Ya. Tira 2 ribu, ya waro kan itu dia. Betul kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tidak sanggup. Belum nikmat mata, belum yang lain. Tetapi Allah minta sedikit saja, kurban 2,5 juta, kan dah banyak. Setahun tu. Setahun 2,5 juta, kalau 1 bulan berapa? Anak tu 20 ribu. Sertuh 20 sekian ribu. Kalau 110 ribu sehari berapa? Nah kan, kalau kita lihat begitu, Masya Allah, bahawa tidaklah layak kita seolah-olah ya, kalau kita sudah berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu, karena
Ketika orang mengeluarkan, Allah mengatakan mengatakan dalam hadis qudsi, anfiq unfiq alaika. Coba kau keluarkan, aku akan berikan kepada engkau. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, sebenarnya memberi itu adalah jalan untuk kembali. Setiap orang memberi pasti akan kembali. Maka tidak ada kisah dalam Islam ini orang yang banyak sedekah itu lalu miskin, papa meninggal dalam merana, tidak ada. Utsman bin Affan itu ketika meninggal miskin atau kaya? Kaya. Jadi untuk mengabadikan kekayaan orang itu bagaimana caranya? Dengan bersedekah, dengan berkorban. Itulah cara untuk agar harta itu abadi. Tidak ada cerita misalnya Abu Bakar itu kemudian miskin, ada. Kemudian Nabi Sulaiman kemudian meninggal dalam keadaan miskin, tidak ada. Setiap orang yang banyak bersedekah maka dia akan abadi harta. Jadi cara untuk mengabadikan harta itu dengan cara kita mengeluarkan. Makanya persis kita kalau punya air dalam keran itu, ya, lama-lama air itu dia akan rusak dia. Tetapi ketika kita keluarkan, Allah ganti air yang baru, maka itulah sebabnya air itu akan tetap segar untuk kita minum karena Allah ganti dengan air yang baru. Ya, jadi oleh karena itu jemaah alhamdulillah, siapa orang yang paling dermawan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Ya, jadi beliau paling dermawan lagi ketika Ramadan, ketika datang Jibril alaihi salam. Lalu kita bertanya, apakah Nabi itu orang kaya? Bukan. Nabi orang miskin. Tetapi Nabi ingin menunjukkan kepada kita bahwa dengan segala kemiskinan hartanya, ya, tapi Nabi adalah orang yang kaya jiwanya. Jadi oleh karena itu terkait dengan tadi bahwa kita coba untuk membiasakan kita menjadi orang kaya jiwa, walaupun kita miskin harta. Karena dengan kaya jiwa itu lama-lama akan menjadi kaya harta. Ya. Tapi setiap tahun tak pernah berubah. Ya. Orang yang merokok ini gimana? Ya, itu masuk kategori man kana lahu sa'atun, orang yang punya kemampuan. Maka fala yuqarribanna musalla. Itu. Jadi Nabi mengatakan fala yuqarribanna, ya mampu ya. Tapi tidak mau berkorban, fala yuqarribanna musalla. Nah, jadi itu begitu kuat ya. Anjuran berkorban walaupun tidak sampai dikena wajib. Ya. Pekan nama yang ma'liyah alah mutuna. Pekan nama yang tajuk tuna lah. Tuna. Kan tak begitu. Jadi jemaah rahmatullah, kita yang paling menyesal hari akhirat itu adalah karena kita banyak meninggalkan sunnah. Yang membuat enak mobil itu kan bukan rangkanya kan, AC-nya, enak. Yang buat enak nyaman mobil apa aja tu? Ada AC, ya kan, luas dia. Itu sunnah. Mami yang motor bunan tuha nama abe, nak kau hari ni tu memang tiplung juga tapi mabe. Mabe. Otro boleh kata kaciri, dia bukan negara ada mabe dalam perut. Itu maknanya bahwa kita perlu amal sunat ini. Maka ketika hari kiamat Allah mengatakan, coba lihat solatnya, oh banyak kurang ya Allah. Coba lihat solat sunat ada dia punya. Maka sunat ini yang buat kita nyaman. Jadi kenapa kadang-kadang kalau di sebuah kantor, di sebuah pekerjaan, siapa orang yang paling disukai? Orang yang banyak melakukan sesuatu yang di luar kewajibannya. Tu bahkan tu pergi nalian kerong, ya kan? Dia orang senang orangnya, insyaallah paling bagus. Senang. Nah, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah. Nah, jadi oleh karena itu kita yang punya kemampuan, ya, janganlah kita menahan harta itu, karena kadang-kadang harta itu ketika kita enggak mau mengeluarkan, Allah akan mengeluarkan dengan cara kita tidak menyangka. Kau coba, ketika nang, kau coba dua boh, mampu lebih. Musibah apa? Ke musibah, bunuh.
Sedekah tidak mau, maka Allah langsung mengkonversi dalam bentuk yang lain. Padahal kalau kita bersedekah tadi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu apa? Dawaw mardakum bis sadaqah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi bersedekah ini luar biasa. Jadi makanya dalam Al-Quran, aqimus salat wa atuz zakat. Jadi kalau salat, tunaikan zakat. Jadi salat adalah sebagai ibadah badaniyah, zakat adalah sebagai ibadah maliyah. Jadi keseimbangan seperti itulah yang membuat ada pembersihan raga, ada juga pembersihan harta. Dua-dua bersih. Jadi itu faedahnya kita dalam agama kita, dua-dua kita seimbangkan antara pembersihan raga dan pembersihan harta. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita biasakan lidah kita basah dengan bismillah. Semoga dengan membiasakan itu Allah jadikan keberkahan makan kita, minum kita, keluarga kita, ya, dalam perjalanan kita, hatta tidur kita, ya, tidur kita tidur yang berkah, tidur yang nyaman, tidur yang segar, dan bangun kita juga bangun yang berkah. Demikian yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah kita mohon diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.